Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menjanjikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, menghangatkan kembali makanan adalah kebiasaan yang sering dilakukan. Namun tahukah Anda bahwa hal ini dapat mempengaruhi kandungan zat gizi dalam makanan tersebut? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Menghangatkan kembali makanan ternyata dapat menurunkan kandungan zat gizi di dalamnya. Makanan yang paling cepat basi adalah makanan berair dan yang mengandung kelapa. Menurut dokter spesialis gizi klinik Universitas Hasanuddin, Dr. Yasmin, makanan berair umumnya hanya bisa bertahan 3 hingga 4 jam. Setelah itu, makanan tersebut sudah kehilangan sebagian zat gizinya. Pengaruh menghangatkan kembali makanan sangat bergantung pada jenis makanannya. Menghangatkan sayuran misalnya tidak menimbulkan risiko kesehatan. Namun untuk makanan seperti daging atau nasi yang mengandung air, meskipun tidak berbahaya, kandungan zat gizinya akan berkurang setelah dipanaskan kembali. Makanya kan sebenarnya tergantung, kita sebenarnya tidak lamanya makanan itu biasanya paling bagusnya itu kan 2-4 jam yang berair. Kalau lewat dari itu kita kayaknya sudah bilang dia sudah mulai zat gizinya sudah mulai turun. Oleh karena itu untuk mempertahankan biasanya kita kasihnya dia di pendingin, ya pendingin. Yang kita harus atur adalah suhunya. Tapi tetap kalau yang cepat hilang zat gizinya itu sayuran. Jadi kalau sayuran itu kita tidak kasih habis langsung, ya memang akhirnya tidak dapat juga zat gizi yang kita harapkan gitu, tidak sama ketika kita langsung makan, langsung dihabiskan. Jadi kalau menghangatkan seperti sayuran, sup, ya jelas itu zat gizinya sudah mulai hilang. Dan resiko yang bisa terjadi sebenarnya tidak ada ya kalau sayuran. Nah kalau yang mungkin makanan lauk misalnya, protein, daging yang nggak masalah, yang penting kan dia disimpan di tempat yang dingin sehingga dia membeku. Terus nanti kalau mau dihangatkan ya disimpan dulu di luar sampai dia suhunya suhu ruangan, dinginnya sudah menghilang, baru mulai dipanaskan. Kalau misalnya yang dipanaskan itu sisa-sisa makanan seperti nasi, sebenarnya juga nasi itu kan mengandung air. Jadi sebenarnya kita juga mudah hilang juga sebenarnya zat gizinya. Dilansir dari halodoc.com, ada beberapa aturan agar menghangatkan makanan dapat dilakukan dengan aman. Pertama, pastikan makanan hanya dipanaskan 1 kali. Hindari menghangatkan makanan, memasukkannya kembali ke kulkas dan menghangatkannya lagi keesokan harinya. Makanan yang akan dihangatkan sebaiknya didinginkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke kulkas untuk mencegah bakteri berkembang. Pastikan makanan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan suhu kulkas berada di bawah 4 derajat Celcius. Untuk bahan makanan hewani seperti daging sapi atau ayam, sebaiknya disimpan di bagian freezer. Makanan dapat disimpan di kulkas hingga 4 hari, sementara di freezer bisa bertahan 3 hingga 5 bulan. Ketika menghangatkan makanan, suhu yang disarankan adalah maksimal 74 derajat Celcius untuk menjaga kandungan nutrisinya. Untuk makanan berkuah, panaskan hingga mendidih. Jadi penting untuk memperhatikan cara menyimpan dan menghangatkan makanan agar tetap aman dan bergizi. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berlari maraton bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dibutuhkan persiapan matang dari segi fisik, mental, hingga pemeriksaan kesehatan yang intensif. Seperti yang terjadi di Makassar baru-baru ini, berbagai kejadian tak terduga saat maraton menunjukkan betapa pentingnya persiapan yang tepat. Persiapan untuk berlari maraton memerlukan waktu yang cukup panjang, setidaknya antara 12 hingga 20 minggu. Hal ini tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 minggu. Menurut Dr. Zainal, pelari harus berlatih secara teratur, yaitu 3 hingga 5 kali seminggu, untuk mempersiapkan fisik mereka.
Namun, berlari setiap hari sejauh 21 atau 42 km tidak dianjurkan. Selain latihan lari, penting juga untuk melatih kekuatan otot. Aktivitas seperti berenang, pilates, dan latihan beban sangat dianjurkan untuk meningkatkan kekuatan otot, terutama pada kaki dan punggung. Ini penting untuk mencegah cedera selama berlari. Pola makan juga memegang peranan penting dalam persiapan maraton. Konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, gandum, dan pisang sangat dianjurkan untuk menjaga energi. Selain itu, pemeriksaan kesehatan sebelum maraton tidak boleh diabaikan. Istirahat yang cukup juga menjadi faktor krusial. Tidur selama 7-8 jam per malam sangat dianjurkan, terutama pada minggu-minggu menjelang hari lomba. Menghindari begadang dan menjaga kualitas tidur dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima. Selain itu, pelari harus fokus selama berlari untuk mencegah cedera. Kondisi jalan yang rusak atau kurang baik dapat menyebabkan cedera serius. Cedera yang umum terjadi adalah pada lutut, di mana bantalan sendi bisa rusak atau robek. Cedera yang mungkin terjadi ankle, ya, ligamen pada ankle, otot, bisa. Yang paling sering itu biasanya di daerah lutut biasanya meniskus, bantalan di sendi itu rusak atau robek, ya, atau cedera pada saat itu bisa jatuh atau apa, bisa cedera, bisa ACL yang putus, ya, atau PCL. Persiapan lari, ya, bukan, apalagi maraton, bukan hal main-main, bukan hal yang bisa dianggap remeh, bisa dianggap main-main, bukan hal candaan. Kalau kita mau maraton, apalagi half maraton sampai 21 kilo, ya, itu sesuatu yang harus kita persiapkan matang-matang, ya, mulai dari persiapan fisik kita sampai menjaga pola makan dan pemeriksaan kesehatan rutin kita ke dokter jantung tentunya, ya, dan dokter sport seperti dokter Sakti, dokter jantung banyak, ya. Kalau dokter sport, dokter Sakti satu-satunya masih di Makassar. Nah, boleh kalian periksakan dan sangat penting untuk pemeriksaan dan konsultasi terhadap apa yang akan kita hadapi pada saat kita maraton, ya. Jaga kesehatan, ya. Yang tadi saya ulangi lagi, pola makan dan latihan. Jangan lupa latihan. Untuk menghadapi race butuh waktu. Bukan ujuk-ujuk kita langsung turun langsung ikut lari. Bayangkan itu kalau kita lihat 12-20 minggu latihannya, ya. Oleh karena itu, persiapan yang matang mulai dari latihan fisik, pola makan yang sehat, hingga pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting sebelum mengikuti maraton. Dengan persiapan yang baik, risiko cedera dapat diminimalisir dan pelari dapat menikmati maraton dengan aman dan optimal. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.